أجمعين أما بعد إلى شيخنا الكرام صاحب الفضيلة والكرامة الألف الأعلى سيدنا ومربي راسنا المرسلي Ramadhan Haji Muhsin Salim SPDI MPD wa ila Ibu Hajah Nurulizna Mu'alifah SPDI MPD selaku pengasuh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Hidayah nafa'anallahu bi'ulumihi. Kepada Ustadz dan Ustazah yang saya hormati, kepada segenap dewan juri yang saya hormati, kepada segenap jajaran pengurus putra, pengurus putri yang saya hormati, dan tidak lupa pula kepada seluruh santriwan santriwati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, wabil khusus asrama Salsabila engkang kaula tresnani. Pertama dan yang paling utama, tiada kata terindah yang patut dan pantas kita ucapkan melainkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat beliau kita masih bisa berkumpul berwajah di majelis taklim yang penuh berkah ini. Marilah kita syukuri dengan bacaan alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat seiring salamnya Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad karena beliaulah salah satu nabi yang mampu membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni syiar agama Islam. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini bukan untuk menari, bukan pula untuk menyanyi, melainkan seorang santriwati yang bernama Saskia Aulia Anggraini yang mengalap barokah Romo Kiai. Di sini saya akan membawakan sepatah dua patah kata yang menjadi berpatah-patah kata yang bertemakan santri zaman now. Santriwan santriwati rahimakumullah. Sekarang sudah zaman akhir, bukan zaman now lagi. Nah, di zaman akhir ini tidak ada sedikit pun pemuda-pemudi khususnya kaum santriwan dan santriwati yang mempopulerkan dirinya dengan sebutan santri zaman now atau santri milenial yang tidak memiliki akhlakul karimah. Napa ta akhlakul karimah niku? Akhlak terpuji. Santri zaman sekarang sudah lumrah berani kepada ustadz dan kedua orang tuanya, kurang memuliakan kitabnya dan tidak peduli dengan bacaan Al-Qur'annya. Padahal sehingga karena realitas inilah banyak santri zaman sekarang yang kurang berkah ilmunya, tidak bahagia hidupnya, serta rasa putus asa pun menghampirinya. Padahal seandainya santri zaman sekarang mau mengikuti wejangan kitab taklim mutalim yang sudah lumrah diajarkan di pesantren manapun, niscaya santri zaman sekarang akan bahagia hidupnya, akan berkah hidupnya, serta rasa putus asa pun tidak mudah menghampirinya. Santri zaman sekarang sudah mulai terbuai oleh permainan medsos seperti WhatsApp, Twitter, TikTok, dan Instagram. Genok boten bakal. Mengapa demikian? Santriwan santriwati rahimakumullah. Dalam kitab karangan Syekh Zarnusi telah diterangkan bahwa syarat orang mencari ilmu ada 6 perkara. Yang pertama, cerdas. Nah, di poin ini santri zaman sekarang sudah memenuhi kriteria atau memenuhi syarat. Karena jika tidak, akal pikirnya sudah di bawah normal atau gila sehingga tidak layak menjadi santri. Yang kedua, tidak boleh gampang puas. Santri zaman sekarang tidak boleh gampang puas dengan apa yang telah diperolehnya. Santriwan santriwati rahimakumullah. Yang ketiga, sabar. Nah, di poin ini banyak santri zaman sekarang yang kurang bisa bersabar. Kalau ngaji ininya cepat pulang. Nek ngaji gaweane gur cak-cak kayak kapan toh balik iki? Aku wis lak pengen turu bendina ngaji wae. Sinten sing ngoten niku? Ketika roan inginnya cepat pulang. Ketika antri makan inginnya cepat dapat bagian. Ketika antri mandi inginnya cepat-cepat dapat bagian mandi. Sekali lagi santri zaman sekarang kurang bisa bersabar. Yang keempat, punya bekal. Santri zaman sekarang rata-rata tidak ada yang tidak mampu. Santri zaman sekarang rata-rata sudah dibekali dengan uang atau kebutuhan lainnya yang tercukupi. Dia nggak botan.
santriwan santriwati rahimakumullah. Poin yang kelima adalah mengikuti petunjuk ustadznya. Santri zaman sekarang, banyak santri zaman sekarang yang tidak bisa mengikuti ustadznya. Saat ini zamannya ustadznya sing manut kalih santrine nggih Mbak nggih. Nggih ra mboten? Ampun wonten niku nggih Mbak. Yang terakhir, waktu yang panjang. Seorang santri ketika mencari ilmu itu membutuhkan waktu yang panjang. Jika saat ini ada istilahnya pesantren kilat, itu mungkin hanya untuk hiburan saja. Kalaupun begitu, kita hanya tahu luarnya saja dan tidak tahu dalamnya. Maka dari itu kita seorang santri wajib mencari ilmu minimal 3 tahun 6 tahun nggih Mbak. Ampun sebulan 2 bulan pun langsung pun boyong ampun ngoten niku. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.